Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Maria Aprilia dengan NIM 202050100. Kemudian ada Mutiara Rahmadini di NIM 202050278. Saya sendiri dengan Pamela Purnama di NIM 202050298 dan Yesi Tiffany dengan NIM 202050306 akan mempresentasikan PSAK 1, PSAK 56, PSAK 50, PSAK 55, PSAK 71, dan PSAK 2. Next. Di sini saya akan membahas tentang PSAK 1, di mana tentang penyajian laporan keuangan. Next. Pada PSAK 1, penyajian laporan keuangan merevisi PSAK 1 di tahun 2009 merupakan adopsi dari IAS 1 per 1 Januari 2013. Perubahan pada PSAK 1 di tahun 2013 ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kedua, ada pemisahan penghasilan komprehensif lain termasuk juga pajak terkait, di mana akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi periode berikutnya yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga ada tambahan definisi, yaitu laba rugi pemilik material, penyesuaian reklasifikasi tidak praktis, total penghasilan komprehensif. Lalu yang keempat ada informasi komparatif minimum dan tambahan. Dan yang terakhir yaitu adalah penyajian penghasilan komprehensif lain, di mana disajikan berdasarkan kelompok. Yang pertama, pos-pos yang akan direklasifikasi ke dalam laba rugi. Kemudian yang kedua yaitu pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laba rugi. Next. Kemudian, apa sih tujuan dari laporan keuangan? Yang pertama itu adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Lalu yang ketiga, laporan keuangan menyajikan informasi sebagai aset, liabilities, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian. Kemudian kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Next. Komponen dalam laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan, kebijakan akuntansi penting, dan informasi penjelasan lain, dan informasi kooperatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Kemudian yang terakhir, yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode kooperatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Next. Kemudian kita bisa lihat dari laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama itu ada informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Yang kedua, penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. Yang ketiga yaitu pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilities jangka pendek dan jangka panjang, di mana pajak ditangguhkan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Di sini di bagian sebelah kanan kita bisa melihat bagian aset itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian untuk liabilities yaitu liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Lalu dalam ekuitas yaitu ada hak non pengendali dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Next. Lalu pos dalam laporan itu di mana ada penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilities jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Kemudian yang kedua itu kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan maka digunakan urutan likuiditas. Lalu yang ketiga perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas. Dan yang terakhir yaitu pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Next.
Lalu kita bisa melihat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, di mana yang pertama itu penyajian laporan keuangan dengan dua pendekatan. Yang pertama, laporan laba rugi terpisah dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sehingga terdapat dua laporan. Lalu yang kedua itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan. Kemudian yang kedua itu ada penyajian laba rugi untuk periode berjalan diatribusikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Lalu yang ketiga itu ada penyajian total laba rugi komprehensif untuk periode berjalan diatribusikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Nah, di sini kita bisa melihat minimum line item laba rugi komprehensif. Yang pertama itu ada pendapatan. Yang kedua biaya keuangan. Yang ketiga bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Lalu yang keempat itu ada beban pajak. Dan yang terakhir yaitu suatu jumlah tunggal yang mencangkup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Lalu pada laporan ekuitas, yang pertama itu menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Yang kedua, untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Lalu yang ketiga, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Next. Lalu saya akan melanjutkan PSAK 56, di mana di sini menjelaskan tentang laba per lembar saham atau earning per share. Next. Pada PSAK 56 yaitu direvisi 2010 atau laba per saham mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 33 earning per share per Januari 2009 kecuali ruang lingkup mengenai laporan keuangan tersendiri atau separate financial statement. Pengaturannya disesuaikan dengan PSAK 4 revisi 2010. Yang kedua yaitu tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Next. Nah, di sini pendefisian pada laba per saham atau kita sebutnya itu sebagai LPS, di mana banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. Nah, LPS dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham beredar. LPS juga dikaitkan dengan harga per saham atau price earning ratio, di mana memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Nah, pada LPS ini terdapat dua variabel penentu. Yang pertama itu jumlah laba dalam satu periode dan jumlah saham biasa yang beredar selama periode bersangkutan. Next. Kemudian kita bisa lihat pada ruang lingkupnya, yaitu yang pertama emiten atau perusahaan publik yang memiliki saham biasa atau efek berpotensi saham biasa. Yang kedua itu kecuali perusahaan yang bukan emiten atau perusahaan publik. Tujuannya itu ada dua, yaitu yang pertama menetapkan teknik perhitungan penyajian dan pengungkapan LPS, dan yang kedua itu adalah meningkatkan daya banding kinerja antara perusahaan dan antara periode. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk rumus laba per saham dasar adalah laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Laba residual bisa didapat dengan cara laba bersih perusahaan dikurangi dengan dividen saham preference. Sedangkan untuk jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar bisa didapat dengan cara mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu, di mana faktor pembobot waktu tertentu adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Selanjutnya, akan membahas PSAK 50 tentang instrumen keuangan penyajian. PSAK 50, instrumen keuangan penyajian, mengadopsi dari pengaturan dalam IAS 32 Financial Instrument Presentation, yang memiliki tujuan untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan liabilitas keuangan
Yang pertama itu ada kewajiban kontraktual. Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. 2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif atau derivatif. Selanjutnya ada instrumen keuangan majemuk. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Contohnya itu seperti obligasi yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa. Selanjutnya ada saham treasury. Saham treasury bersifat mengurangi ekuitas. Yang kedua, keuntungan atau kerugian atas pembelian, penjualan, atau penerbitan tidak diakui dalam laba rugi. Dan yang ketiga, nilai saham treasury diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan PSAK 1 tentang penyajian pelaporan keuangan. Selanjutnya ada bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas didebit oleh entitas secara langsung ke ekuitas setelah dikurangi pajak penghasilan terkait. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas, yang mana juga setelah dikurangi dengan pajak penghasilan terkait. Pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dicatat sesuai dengan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya ada saling hapus atas aset dan liabilitas. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas yang pertama saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan sating hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut. Dan yang kedua, berniat untuk menyelesaikan secara neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Untuk memenuhi kriteria saling hapus, entitas saat ini harus memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus. Hak saling hapus diantaranya adalah, yang pertama, harus tidak kontijen atas peristiwa di masa depan. Dan yang kedua, harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan seperti situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan, dan peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari entitas dan seluruh pihak lawan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai PSAK 55, yaitu instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Next. Nah, PSAK 55 ini instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran diadopsi dari IAS 39 Financial Instrument Recognition and Measurement, di mana definisi dari instrumen keuangan tersebut yaitu setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan, entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Nah, PSAK 55 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran ini pada pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi, kecuali untuk instrumen yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dan penghapusan atau derecognition aset keuangan didasarkan atas kombinasi risk and reward dan pendekatan pengendalian. Evaluasi atas risk and reward akan dilakukan sebelum evaluasi atas transfer pengendalian. Next. Nah, masuk ke ruang lingkup dari PSAK 55, yaitu diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali untuk investasi anak, asosiasi dan joint venture, PSAK 65, 15, dan 12,
dan 66. Hak dan kewajiban yang diatur dalam sewa, PSAK 30, hak dan kewajiban pemberi kerja, PSAK 24, instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas. Hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi, PSAK 62, kontrak dalam rangka kombinasi bisnis, PSAK 22, komitmen pinjaman dan provisi, PSAK 57, dan juga transaksi kompensasi berbasis saham, PSAK 52. Di mana komitmen pinjaman berikut termasuk dalam ruang lingkup. Yang pertama ada komitmen pinjaman yang diberikan yang ditetapkan entitas sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Dan yang kedua ada komitmen pinjaman yang diberikan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan penyerahan atau penerbitan instrumen keuangan lainnya. Dan yang ketiga ada komitmen untuk menyediakan pinjaman yang diberikan pada tingkat suku bunga di bawah suku bunga pasar. Diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Boleh di next. Nah, masuk ke tujuan dari PSAK 55, yaitu mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Nah, definisi derivatif. Definisi derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan karakteristik. Yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan, atau sering disebut dengan variabel mendasar. Antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga, atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit atau variabel lainnya. Yang kedua, yaitu tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan atau akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. Dan yang terakhir itu diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Masuk ke PSAK 71 mengenai instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Next. Nah, PSAK 71 itu merupakan PSAK yang menggantikan PSAK 55. Namun PSAK 55 ini masih berlaku untuk makro hedging. Dan PSAK 71 ini efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan. Next. Masuk ke klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi amortized cost and fair value. Terus kedua ada amortized cost jika memenuhi tes bisnis model tujuan entitas untuk memperoleh arus kas yang diperjanjikan dan arus kas. Kemudian ada perubahan klasifikasi boleh jika terjadi perubahan bisnis model. Kemudian menggunakan expected loss dalam perhitungan penurunan nilai aset. Dan terakhir itu memperbaiki model akuntansi hedging. Nah, klasifikasi instrumen keuangan itu dibedakan menjadi aset keuangan, liabilitas keuangan, dan derivatif melekat. Next. Nah, kemudian liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang pertama diperdagangkan itu diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Yang kedua itu bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang memiliki pola ambil untung dalam jangka pendek. Kemudian ditetapkan untuk dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi atau fair value option, dan yang terakhir itu derivatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yesi. Selanjutnya masih di PSAK 71 tentang penurunan dan lindung nilai.
Yang pertama ada elemen utama dari model penurunan nilai yang terdiri dari yang pertama ada kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Merupakan kerugian yang timbul dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Yang kedua ada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Merupakan kerugian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan. Yang ketiga ada peningkatan risiko kredit secara signifikan. Yang keempat ada gagal bayar. Untuk peningkatan risiko kredit secara signifikan dan gagal bayarnya itu tidak didefinisikan. Next. Berikutnya untuk sumber data dalam mengukur penurunan nilai. Yang pertama ada peringkat internal atau eksternal. Yang kedua ada pengalaman kerugian kredit entitas lainnya. Yang ketiga ada pengalaman kerugian historis. Yang keempat ada informasi lainnya. Yang kelima faktor spesifik peminjam. Yang terakhir ada data makroekonomik. Next. Berikutnya ada penilaian efektivitas lindung nilai. Terdapat frekuensi penilaian di mana pada awal dan secara berkesinambungan setiap tanggal pelaporan atau perubahan signifikan dalam keadaan. Untuk kualitatif atau kuantitatif itu bergantung pada fakta dan keadaan. Penilaian kualitatif sesuai untuk keadaan tertentu. Dan kebijakan manajemen risiko sumber utama informasi. Next. Berikutnya PSAK 2 tentang laporan arus kas. Yang pertama ada laporan arus kas. Merupakan informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan secara kas serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan secara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Next. Berikutnya untuk manfaat laporan arus kas itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan secara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow dari berbagai entitas. Terus yang terakhir, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Next. Selanjutnya, kas dan setara kas. Kas merupakan saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Terus setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Terus investasi segera jatuh tempo 3 bulan atau kurang. Saham tidak termasuk kecuali preferen yang jatuh temponya telah ditentukan. Cerukan atau bank overdraft termasuk dalam kas atau setara kas. Arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Next. Berikutnya ada penyajian laporan arus kas masih di PSAK 2. Yang pertamanya laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Yang ketiga, suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bunganya, pendanaan, dan operasi. Next. Berikutnya pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Metode yang dapat digunakan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu merupakan kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan, sedangkan metode tidak langsung itu laba disesuaikan dengan
mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung, informasi yang lebih berguna. Berikutnya, pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang boleh dilaporkan neto. Dilaporkan dengan neto yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi atau pemberian rekening giro. Dana pelanggan dikelola entitas asosiasi. Yang berikutnya, penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat, atau transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi ataupun pinjaman jangka pendek. Yang C untuk lembaga keuangan dan arus kas neto, itu penerimaan dan pemberian kas sehubungan dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain. Terus pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.